Kurniawan, nanti kalau ada temannya masuk, nanti jangan lupa di accept ya, atau di admit ya. Gimana, Bu? Kalau nanti ada temannya mau masuk, jangan lupa di admit. Iya, Bu. Nah, kadang saya tadi lupa, agak lama tadi, Bu. Ya, soalnya mereka kan pada masuk nih. Jadi nanti kamu jangan lupa admitnya ya. Iya, Bu, ya, Bu. Itu. Di sini saya nggak bisa share screen nih, Bu. Udah. Kamu jangan lupa admit temannya ya, yang mau masuk di Oke, Bu. admit. Oke, langsung aja boleh. Oke. Saya akan share screen ulang ya. Ini. Sebentar ya. Oke. Jadi tadi contohnya ini ya saya buat the sun rises. Oke, di sini adalah katanya adalah matahari terbit. Nah, siapa yang bisa memberi tanggapan? Apakah ini dia bentuknya jamak atau tunggal? Singular kah atau plural? Halo, teman-teman. Jadi ini the sun rises. Oke, the sun rises. Jadi matahari terbit. Ada yang bisa kasih tanggapan? Ini contohnya plural atau singular. Lalu Kak Lamtiar Purba bisa kasih tanggapan? Severlina Gule. Masa iya saya nanya ke Miss Cika, nanti dia nanya balik ke saya pun bingung. Gimana teman-teman? Atau saya tanya ke Perdi saja, mungkin penjelasan kami kurang ya. Tadi kami buka untuk ruang diskusi, tapi kami kira Coba balikin ke slide-nya yang tambahan S-nya. Itu singular, Bang. gimana Bang ini? Singular. Dari ini dari mananya Bang? Kita bisa nentukan bahwasanya ini ada singular. Kan ada alasannya Bang. Karena belakangnya menggunakan Gimana? belakangnya menggunakan IS, Bang. Menggunakan S ya, penambahannya maksudnya. Ya, dan bentuknya tunggal. Subjek dalam contoh ini yang mana ya kira-kira? The sun. Sun ya. Oke. Ini adalah bentuknya singular. Kenapa? Karena tadi kita kembali lagi ya ke rumusnya tadi. Kalau seandainya subjeknya itu tunggal, berarti kita tinggal penambahan S aja.
atau es ya pada kata kerjanya. Oke, simple. Coba yang kedua. Oke. Sorry. Oke. Ini contoh kedua. Ada teman-teman yang lain selain teman kami Muhammad Yamin yang bisa memberi tanggapan? Ini bentuknya jamak, bentuknya tunggal, atau menurut teman-teman ada yang lain selain bentuk plural atau singular? Halo? Ada Bang Geri Fadilah, bisa memberi tanggapan, Bang? Halo, Bang Geri. Oke, sudah Kurniawan? Cukup? Boleh kamu jelaskan aja? Ini ya, jika ada yang ditambahkan ya, kita di Zoom meeting ini dengan presentasi kami. Terima kasih. Okay, thank you ya. Thank you for Kurniawan and Perdi Gule have presented about your material. Yeah, as we know that your material is about concordance and agreement. But that I want to examine you in presenting your material. There are some problems yeah. The first with your language. Okay, I think you are prefer if you speak in combining two languages between Indonesia and English. If you don't know how to speak English fully and fluently, Halo. Ya, jadi saya menilai dari presentasi untuk Kurniawan dengan Perdi ada beberapa kekurangannya. Masalahnya adalah yang pertama di dalam bahasa ya. Di dalam bahasa seharusnya kamu lebih bagus jika mencoba untuk menggabungkan dua bahasa. Bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Oke. Meskipun you try to speak in fully one. Ya, oke. Ya, Yamin. Ya, saya juga bentar lagi mau tarawih. Oke, Yamin. Begitu. Jadi untuk for the next group, untuk kelompok selanjutnya nanti, I wanna you try to speak in English. Jadi saya mau di kelompok selanjutnya nanti silakan berbicara dalam bahasa Inggris. Ya, although if you don't know and understand how to speak English fully, jadi kalau misalnya kamu nanti nggak paham untuk berbicara bahasa Inggris secara penuh, you can combine and mix together with Indonesia language. Jadi bisa nanti digabungkan atau dikombinasikan dengan bahasa Indonesia ya. Jadi tadi kekurangannya satu adalah bahasa. Kamu menyampaikan full Indonesia. Itu adalah kekurangannya. Saya tidak bahas kelebihannya, yang saya bahas adalah kekurangan ya. Kurniawan dan Perdi.
Iya, Bu. Ya, saya harap kekurangan ini bisa nantinya untuk menjadi bahan telaah kalian ya. Apa yang harus kalian tingkatkan dalam berbahasa Inggris, yaitu satu tadi yang pertama ya. Itu dari segi bahasa. And the next one related to the material ya. Yang kedua adalah kaitannya tentang materi ya. You have said that you don't know exactly about the material. Jadi tadi kamu udah bilang bahwasanya kamu belum tentu menguasai sekali tentang materi ini. Ya, I hope you can improve ya by any sources in internet maybe. Okay, so that's why you can improve your knowledge ya related to concordance and agreement gitu. Oke, Kurniawan and Perdi. Iya, Miss. Oke. Ya, thank you. Kenapa tidak ada gambarnya semua ini? Ditutup semua ya? Atau jaringan saya? Lelah kali ini. Oke, begitu ya. Lalu untuk materinya, saya rasa tadi sudah cukup ya, sudah cukup dijelaskan. Yang pasti adalah ketika kita berbicara tentang concordance dan agreement, itu adalah kita mencoba untuk menyesuaikan bagaimana cara kita untuk membentuk kalimat yang baik dan benar, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalimat itu kan minimalnya ada subjek, ada predikat. Nah, kamu harus analisa, kalau di dalam soal TOEFL, kamu itu harus analisa, kira-kira kalau subjeknya nanti bentuknya singular, berarti verb-nya harus bentuknya apa? Berarti singular juga. Ya. Kalau nanti di kalimat itu, di soal, bentuknya adalah plural, maka cari dia yang untuk verb-nya plural. Gitu. Tadi sudah dijelaskan dengan Kurniawan. Kalau misalnya ciri-ciri plural dengan singular itu bagaimana? Ya, dilihat dari subjeknya. Apakah dia menggunakan tambahan s atau is? Itu ya, di subjek. Kalau ada tambahannya berarti adalah plural. Maka kamu cari dia yang bentuknya verb untuk plural. Seperti itu. And then, kemudian, ya, kemudian untuk, saya mau menyampaikan untuk minggu lalu. Minggu lalu itu yang presentasi adalah si Okta ya? Iya, Bu. Ya, Okta mana Okta? Saya, Bu. Okta, kamu saya cek, materi kamu nggak nyambung, Okta, dengan materi yang saya tentukan. Jadi sebenarnya kan materi minggu lalu itu adalah tentang modals dan participle. Nah, yang kamu jelaskan bersama teman kamu, itu kamu nggak nyambung. Kamu menjelaskan tentang wawancara. Kita materi kan TOEFL gitu. Jadi tidak korelasi dengan apa yang menjadi kewajiban kamu dalam menyampaikan materinya, Okta. Oke, Okta? Ya, Miss. Ya, boleh kamu coba cek kembali apakah saya yang salah atau kamu yang salah, begitu ya. Jadi kalau sudah saya cek itu tidak ada korelasi dengan materi TOEFL kita. Oke. Because our time is over, karena waktu kita hari ini sudah habis ya, and there is no question from you. I think that's all for today. Thank you ya for second group ya, for Kurniawan and Perdigula for your participation, for your explaining ya for today. The last I say, I'm sorry if I made some mistake in my explanation. Thank you. We can join into midterm ya. Next week we will do our examination ya. Examination in midterm ya. Jadi minggu depan kita UTS. Oke? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good evening everyone. Good evening. Good evening, Miss. Bye. I close our class ya. Thank you. Thank you. Thank you, Jangan Miss.
Oh iya, saya mau nyampaikan, jangan lupa isi kuesioner ya yang ada di Google Classroom. Itu kuesioner ke saya ya, tentang saya ya. Oke, Bu. Ya, saya harap kalian memberikan kuesioner yang terbaik untuk saya. Yang bagus-bagus untuk Asik. saya. Siap, Mi. Thank you. Iya. Bye. Bye-bye, Mi. Bye. I close our class. Bye. Bye. Bye.